Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For all of you, my beloved student of SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa, meet me again with Mrs. Eka Sayekti Puspitasari in English subject for 10th grade. And hi, student, how are you today? I hope you are always fine and always be happy in studying English. I'm fine too. And before we continue our lesson, let's start our lesson by praying together. Let's pray. Finish. And welcome to my class, and today's agenda is about understanding recount text. Kalian pernah mempelajari tentang bentuk kedua, jadi atau past tense. Saya harap kalian memahaminya dan kita akan mempelajari tentang recount. Dan tujuan pembelajarannya yaitu kalian mampu menemukan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan serta menggunakan unsur kebahasaannya, dan mampu menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks recount. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun sebuah teks recount lisan maupun tulis sederhana. Oke. Selanjutnya, I have a question for you. Do you know about recount text is? Okay, have you heard about recount text? And to understand about recount text is, let's check the video on the next slide, and we will have more understanding about recount text. Okay, let's check the video. The title of the video is At the Beach. Okay, at the beach. Can you imagine what is the content of the video? Okay, the first sentence is, on Saturday my friend and I, okay, and went to the beach. On Saturday my friend and I went to the beach. Ada keterangan waktu di situ, yaitu merupakan apa? On Saturday and I went. Ada kata kerja. Kata kerjanya bentuk keberapa itu ya? Kata kerja bentuk ke? Oke, kalimat selanjutnya, while we were at the beach. Ada kata while. We were at the beach. We played. Ada kata played. Bentuk kedua lagi. Oke. Next sentence. Then we had lunch. Ada kata then. Keterangan waktu lagi. We had. Kata kerja bentuk kedua lagi. We brought. Itu kata kerja bentuk kedua lagi. Jadi dari situ, dari keterangan waktu yang pertama tadi ada on Saturday, ada while, ada then, ada after. Itu kira-kira itu untuk menceritakan apa? Itu tadi untuk menceritakan urutan kejadian. Oke, betul. Untuk menceritakan urutan kejadian. Jadi ternyata recount text itu ada juga isinya tentang menceritakan urutan kejadian. Terus tadi ada menggunakan bentuk kedua. Jadi bentuk lampau. Bentuk lampau itu berarti peristiwanya sudah terjadi. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa recount text itu untuk menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi sebelumnya, dan ada urutan waktu di dalamnya, urutan kejadian maksud saya. Dan tadi paragraf pertama merupakan awalan. Kita lihat paragraf selanjutnya adalah urutan kejadiannya. Ada kata then, finally, while, after. Itu, dan yang terakhir itu merupakan kalimat penutup yang merupakan perasaan penulis terhadap peristiwa yang telah dia hadapi. Itu sebagai penutupan dari paragraf. Jadi ada 3 bagian ya. Oke, kira-kira nanti ada yang bisa menyimpulkan lebih detail mengenai kesimpulan kita tadi, mengenai identifikasi kita tadi. Oke, selanjutnya dari identifikasi kita mengenai video tersebut, kita bisa menyimpulkan, oh, apa itu recount text? Fungsi sosialnya yaitu untuk menceritakan kejadian yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi. Kemudian dalam recount text tadi ada urutan kejadiannya. Dan yang ketiga, ada siapa yang melakukannya atau siapa yang dalam peristiwa tersebut, dan kapan kejadiannya, dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Oke. Have you understand or any question so far? Oke. Dan selanjutnya ada 4 macam recount text yang akan kita pelajari. Yang pertama mengenai personal recount, itu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya tadi sudah dicontohkan pada video. Kemudian yang kedua, imaginative recount, untuk menceritakan cerita imajinasi yang diceritakan dalam bentuk lampau. Dan yang ketiga adalah historical recount, untuk membahas tentang sejarah, baik itu tempat bersejarah maupun benda bersejarah. Yang keempat, biographical recount, itu menceritakan tentang seseorang yang berhasil merubah dunia. Merubah dunia bisa dengan perjuangannya atau dengan penemuan-penemuannya. Sampai di sini ada pertanyaan?
Oke, kita menuju ke selanjutnya. Tentang struktur teks recount, tadi ada berapa bagian? 3 bagian ya. 3 bagian. Bagian pertama merupakan awalan. Itu tadi menjelaskan tentang di mana dan kapan waktunya terjadi kegiatan tersebut. Itu disebut dengan orientation. Awalan cerita orientation. Yang kedua merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Itu disebut dengan events, karena ada beberapa kejadian. Yang ketiga merupakan penutup, yaitu reorientation. Selanjutnya, untuk mengetahui atau untuk memahami mengenai struktur teks recount, silahkan amati teks tersebut dan tolong cermati manakah yang merupakan orientation, kemudian mana yang merupakan events, dan mana yang merupakan reorientation. Caranya bagaimana? Silahkan blok dengan warna pink untuk paragraf yang merupakan orientation, blok dengan warna ungu untuk paragraf yang merupakan events, dan blok dengan warna biru untuk reorientation. Selanjutnya, untuk unsur kebahasaan, tadi kita sudah membahas menggunakan bentuk kedua atau bentuk lampau, itu disebut dengan simple past. Itu kalian bisa melihat informasinya pada link YouTube di bawahnya. Kemudian ada juga passive voice, kalian bisa mengetahui informasi dari link YouTube di bawahnya juga. Dan yang terakhir ada adverb of time, kita bisa melihat pada link di bawahnya. Oke, selanjutnya silahkan pelajari 2 teks yang telah saya sediakan. Silahkan nanti kalian identifikasi itu termasuk teks recount yang apa, jenis apa. Kemudian selanjutnya silahkan kalian identifikasi atau kenali mengenai language features yang digunakan dalam kedua teks tersebut. Dengan cara bagaimana? Silahkan kalian perhatikan mana saja kalimat yang menggunakan bentuk past tense atau simple past tense, mana saja kalimat yang menggunakan bentuk passive voice, dan mana saja yang kalimat yang menggunakan adverb of time. Kalian bisa menuangkan hasil kalian pada tabel yang tertera pada activity tersebut. Jadi silahkan ulangi lagi informasinya dari link YouTube yang tersedia pada lembar tersebut. Oke, selanjutnya untuk mengakhiri pertemuan kali ini, please answer the question. How can you identify that the text is recount text or not? Oke, bagaimana kalian bisa mengetahui kalau teks itu teks recount atau bukan? Caranya bagaimana? Tentu saja yang pertama tadi dengan memperhatikan bentuk unsur kebahasaannya. Oke, selanjutnya ada generic structure atau struktur teksnya. Dari pertanyaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal penting yang bisa kita lihat untuk mengetahui apakah teks itu merupakan recount atau bukan. Yang pertama mengenai keterangan waktunya. Yang kedua mengenai penggunaan kata kerja yang digunakan adalah bentuk lampau, dan yang ketiga adalah terdapat awalan cerita untuk struktur teksnya, awalan cerita, kemudian ada urutan kejadiannya, dan yang terakhir adalah ada penutup paragrafnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dari pelajaran kali ini adalah untuk social function atau fungsi sosialnya, recount text itu digunakan untuk menceritakan hal yang sudah terjadi, kemudian menggunakan bentuk lampau atau past tense, dan generic structure-nya ada 3 hal: orientation, event, dan reorientation. Do you get the point? Okay, any questions so far? Okay, jadi it is used to detail passive one. Thank you for joining today's class. Don't forget to do all the exercise from e-learning to make you more understand about recount text, and we will meet again next week to analyze deeply about recount text. Don't forget to keep spirit in learning English. Okay, remember that English is fun. Okay. To close our meeting today, let's close by praying together. Okay, let's pray. Finish. Okay. Stay safe and stay healthy and have a great day. See you later and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.